lagi Shalom. Shalom. Siapa yang selama 1 minggu ini merasakan kebaikannya Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Semuanya merasa diberkati, amin. Amin. Aku yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir hari ini mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kita mau datang pada Tuhan Yesus, amin. Amin. Mari teman-teman sama-sama kita siapkan hatimu. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan kalau Tuhan, kami percaya padamu. Kami percaya Engkau adalah Allah satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in a resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Oh, we worship you. Mari sama-sama kita nyatakan. We believe in you. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name. Mari dengan segenap hatimu sama-sama nyatakan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Teman-teman semua sama-sama kita bangkit berdiri. I believe in you. I believe your love. I believe that Jesus Christ is Lord.
pujian penyembahan terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Inilah hati kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk datang padamu. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah di hidup kami Tuhan. Engkau yang merancang setiap hal dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu lah kami semua berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom anak-anak muda. Shalom. Coba-coba yang sebelah sini shalom. Yang sebelah sini shalom. Shalom. Teman-teman yang beribadah secara online shalom. Aku yakin dan percaya kalau kita semua mau memberikan yang terbaik, amin. Amin. Kita mau bersuka cita karena nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Kami percaya bahwa dalam nama-Mu lah hidup kami penuh sukacita Tuhan. Ku temukan Sukacita dunia takkan sanggup ku berikan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Mari sama-sama nyatakan. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Anak-anak muda sorakan. Mendampingi setiap langkahku, Kau berikan kekuatan bagi kami Tuhan. berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu Yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita, sukacita. Mari tepuk tangan di atas kepala yuk. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi sama-sama nyatakan. Kaulah kekuatan. Haleluya, haleluya. Pengharapan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Anak-anak muda sorakan. Jadi si mana suara-suarakan haleluya. Masih pada lemes-lemes nih. Kita kan mau praise, harus lompat dong, harus tepuk tangan dong. Masih bisa kasih lebih lagi buat Tuhan, amin. Amin. Tuhan kita berkuasa, amin. Amin. Ayo sama-sama tepuk tangan kok. Gak usah malu-malu tepuk tangan. Pokoknya ini buat Tuhan yang terbaik, amin. Ini pujian kami Tuhan. Ini kemauan kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan tangan kosong, tapi pulang tidak dengan tangan kosong Tuhan. Melainkan penuh dengan berkat kemuliaan-Mu. Sorakan haleluya. Sama-sama nyanyikan, come on. Pada siapa kau bandingkan
perbuatannya yang heran. Sama-sama katakan, come on. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Jadi sama-sama teman-teman. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Karena Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa hidup. Kerajaanmu kekal. Teman-teman masih banyak yang diem. Sama-sama tepuk tangan kepala kon. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, takkan tergoyahkan. Katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama anak muda, come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Karena Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama tepuk tangan, come on. Ayo buat Tuhan harus lebih lagi, lebih semangat lagi, amin. Kan katanya Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita ada di tempat ini, amin. Kalau Tuhan ada di tempat ini, berarti kemenangan ada di tangan kita, amin. Sorakan haleluya. Ini anak-anakmu Tuhan, ini jemaatmu Tuhan, datang dengan hati penuh ucapan syukur. Biarlah pada hari ini Tuhan, dinyatakan tempat ini kemuliaan-Mu, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Yuk sama-sama tepuk tangan. Tangan di atas semua. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Karena Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di kerajaan-Mu kekal. Jadi sama-sama, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. Karena Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di kerajaan-Mu kekal. Sama-sama tepuk tangan sekolah, come on. Sorakan haleluya. Boleh silakan duduk kembali. Boleh tarik napas dulu. Masih bisa kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, gue lihat udah, wah kalian luar biasa banget di praise. Signifikan banget perubahannya dari awal kita offline sampai sekarang. Mari di lagu ini jangan lagi gengsi lagi, jangan malu-malu lagi. Kalau mau tutup mata, mau nyanyi keras, gak apa-apa kedengeran sama teman sebelah, gak usah malu. Ini urusan pribadi kalian dengan Tuhan. Mau angkat tangan, mau berdiri, berdiri.
Gak usah apa kata orang sebelah, gak usah malu-malu lagi. Kita mau didewasakan dalam iman Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan ucapan syukurmu yuk. Naikkan ucapan syukurmu selama seminggu ini. Tuhan sertai kalian. Apapun yang kalian berbuat, dimanapun kalian berada, apapun yang kalian pikirkan, yuk kita ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Sing it out, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship. Sing it out, you are Waymaker, miracle worker, Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, my God. I worship you, I worship you. Turning life around, turning life around. I worship you, I worship you. Mending every heart, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, sing it once again, say, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
naik ke penyembahan kita yuk. Kau baik Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Sing it out, say. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop. Even when, come on. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Sing it once again, say come on. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Come on, sing out. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, come on, sing it out. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing it out. That is who you are. 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 Come on, sing it out. That is who you are. That is who you are. Mari semua kita pakai berdiri yuk. Who you are. That is who you are. Come on, sing it out. That is who you are. Is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That Mari tersembah Tuhan. Bawa penyembahanmu siang hari ini. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih buat setiap apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada di tempat ini merupakan bagian daripada rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau belajar, diingatkan akan firman Tuhan. Tuhan, biarlah setiap firman yang boleh kami dengar, itu menjadi satu rema dalam hidup kami. Kami mau mengerti apa itu doa. Kami mau mengerti ya Tuhan, bagaimana supaya doa kami berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Shalom. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat para leader, terima kasih buat kesempatan saya bisa berdiri di tempat ini. Saya bersyukur, saya senang sekali hari ini bisa melayani bersama teman-teman di sini. Saya lihat di mana teman-teman di tempat ini melayani Tuhan dengan luar biasa. Ada yang usher, greeter dengan semangatnya, shalom. Ada dancer, ada imam pemuji, penyembah. Teman-teman semua, saya berdoa kiranya dipakai Tuhan semakin luar biasa. Dan teman-teman yang mungkin belum melayani, yang rindu untuk melayani bisa ngomong sama kakak-kakak di tempat ini. Apapun pelayanan kita, itu semua sama di mata Tuhan. Amin. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema The Power of Prayer. Doa yang berkuasa. Kalau pada bulan ini kita belajar tentang basic kekristenan kita, dan saya mau hari ini kita semua diingatkan kembali bagi yang sudah tahu dan bagi yang belum tahu, sama-sama kita belajar tentang doa. Karena saya percaya siapapun pasti tahu yang namanya doa. Siapapun pasti berdoa. Baik anak kecil, orang dewasa, baik orang kaya, orang miskin. Bahkan dalam firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, mulai dari Abraham, Daud, murid-murid Yesus, bahkan Yesus sendiri melakukan apa yang disebut dengan doa. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Panji, saya melayani di pendoa di GBI PRJ. Puji Tuhan, hari ini kita akan mulai mengerti apa itu doa. Siapa saja yang boleh berdoa. Kapan kita harus berdoa, di mana kita harus berdoa, mengapa kita berdoa, dan bagaimana kita berdoa. Silakan Kak, tolong slide-nya. Thank you buat multimedia yang sudah selalu menemani saya. Apa itu doa? Slide-nya Kak, lanjut. Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Teman-teman tahu bahwa setiap manusia pasti bernafas. Setiap kita yang di tempat ini pun pasti bernafas. Karena kalau tidak bernafas, ya artinya kita mati. Doa bagi orang percaya merupakan nafas hidup. Artinya ketika orang percaya atau orang Kristen tidak berdoa, maka dia akan mati. Mati di sini bukan berarti kita mati secara fisik, tapi mati secara rohani. Di mana kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Di mana kita tidak tahu akan kebaikan Tuhan. Di mana kita tidak mengenal akan Tuhan. Mungkin teman-teman sebagian kalau ditanya, doa itu apa sih?
Ya doa itu meminta sama Tuhan. Doa itu memohon sama Tuhan. Ya semua benar, semua benar. Tapi yang harus kita tahu esensi daripada doa itu adalah nafas hidup bagi orang percaya. Next slide. Dan yang kedua, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Teman-teman, doa merupakan komunikasi. Kita bisa curhat sama Tuhan. Kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Kita bisa berseru sama Tuhan. Enggak cuman ketika kita meminta, enggak cuman ketika kita memohon, tapi dalam setiap aspek kehidupan teman-teman di tempat ini, datang sama Tuhan. Mau kita dalam keadaan baik, mau kita dalam keadaan tidak baik, mungkin lagi dalam masalah, atau mungkin dalam keadaan lagi bingung, lagi galau. Kadang-kadang ketika kita ada something, ada masalah, kita nggak berani cerita sama orang tua. Ketika kita sedang ada dalam tekanan, kita nggak berani cerita sama teman-teman. Takutnya, ntar kalau gue cerita sama dia, malah diomongin ke yang lain. Kadang-kadang kita nggak percaya mungkin sama teman atau sama saudara sendiri. Satu hal yang saya mau ingatkan teman-teman, ketika hal itu terjadi sama teman-teman, teman-teman bisa curhat sama Tuhan. Seringkali ketika saya merasa saya nggak bisa ngomong sama orang, saya nggak bisa ngomong sama siapapun, saya curhat sama Tuhan dan itu membuat saya lega, teman-teman. Tuhan nggak terlalu sibuk untuk mendengar setiap curhatan teman-teman. Tuhan nggak mau mendengar apa yang teman-teman perlukan, butuhkan. Tapi justru Tuhan rindu banget untuk bisa ketemu sama teman-teman, untuk bisa ngobrol sama teman-teman. Jadi penting banget untuk kita membangun komunikasi kita dengan Tuhan, karena tanpa komunikasi segala sesuatu tidak akan lancar. Pada hari Selasa kemarin saya dapat WA bahwa ada seorang anak sekolah SMA. Dia mencoba bunuh diri melompat dari Central Park yang jembatan itu. Kalau teman-teman ada yang tahu. Anak ini adalah anak yang sangat pintar. Bahkan dia menjadi perwakilan di sekolahnya. Anak ini adalah anak yang berprestasi. Tetapi kenapa bisa dia mencoba untuk bunuh diri? Dan kalau kita lihat di WA yang dibagikan, alasannya adalah karena anak ini stres dengan kehidupan di keluarganya. Satu hal bahwa teman-teman, ketika kita mengalami sesuatu yang seolah-olah kita nggak bisa cerita ke siapapun, ceritalah sama Tuhan. Ceritalah sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Apapun yang ingin kau katakan sama Tuhan. Tuhan, aku bingung Tuhan. Aku rasanya udah belajar mati-matian. Tapi kenapa nilaiku jelek terus Tuhan? Aku jadi diomelin nih sama guru, aku diomelin sama orang tua aku. Tuhan, aku sedih nih Tuhan. Lihat papi mami berantem terus tiap hari Tuhan. Tolong aku dong Tuhan, bantu aku. Jadi ngomong apa adanya sama Tuhan. Telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengarkan. Dia selalu setia untuk mendengarkan setiap keluhan kita, setiap curhatan kita. Next slide Kak. Siapa, kapan dan di mana kita harus berdoa? Teman-teman, kadang-kadang ada beberapa orang, termasuk teman-teman saya, sampai sekarang pun kalau diajak ke gereja, yuk ke gereja yuk. Udah lu aja deh, gue titip aja deh, titip doa ya, doain ya, sampein nama Tuhan ya. Kadang-kadang
Ketika kita disuruh sama kakak di tempat ini atau sama siapapun, ayo doa buat makan. Enggak, kamu aja, aku nggak bisa. Kamu kan lebih senior, kamu kan kakak, mentor di sini, kamu kan paling bisa lah. Teman-teman, satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa siapapun bisa berdoa. Siapapun bahkan harus berdoa sama Tuhan. Terus kalau ditanya, kapan waktu yang tepat untuk berdoa sama Tuhan? Kapanpun dan di mana, dimanapun. Mau teman-teman lagi di jalan, mau teman-teman ketika lagi naik Gojek, mau teman-teman lagi di mall, mau teman-teman lagi ngobrol, bebas teman-teman, bahwa Tuhan kita tuh nggak pernah terbatas tempat, nggak pernah terbatas oleh waktu. Dia selalu siap sedia untuk bisa berkomunikasi sama teman-teman. Jadi jadikan doa itu adalah satu gaya hidup. Doa bukan waktu kita datang mau minta aja sama Tuhan. Doa bukan waktu kita mau makan aja atau mau tidur aja. Tapi jadikan doa itu satu gaya hidup yang harus kita bangun dari sekarang, teman-teman. Karena dengan doa teman-teman akan melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Karena kalau kita tidak berdoa, gimana kita bisa melihat kebesaran Tuhan? Oleh sebab itu, penting banget di masa usia teman-teman dari sekarang. Ayo, bangun kehidupan doamu. Jadikan doa itu gaya hidup. Dan teman-teman akan melihat sendiri bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang hidupmu. Kau akan mengerti dan terkagum-kagum dengan Tuhan. Teman-teman, ada satu cerita di mana waktu tahun 2004, pertama kali saya balik lagi ke gereja, saya punya sahabat baik yang cinta Tuhan, yang sukanya berdoa. Jadi kadang kalau ketemu dia, doa yuk. Dia suka banget berdoa. Dan dia punya gaya hidup berdoa, jadi kemanapun, dimanapun, ayo kita doa dulu. Mau pergi pun dia pastinya berdoa, Tuhan, sebentar saya mau jalan ke mall, sertai perjalanan kami supaya kami bisa enjoy hari ini. Kami bisa bersenang-senang hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Dia selalu berdoa, orangnya senang berdoa. Dan waktu itu ketika satu kali saya bonceng dia naik motor. Karena saya waktu itu masih baru balik lagi ke gereja. Saya mengumpat supir mikrolet. Saya marah-marah karena saya merasa dia naik motor nggak benar dan hampir kena ke motor saya. Saya marah-marah. Lalu setelah itu dia tegur saya. Dia bilang begini, emang apa yang lu dapetin sih kalau lu marahin itu supir? Lu kenapa marah-marah sih gitu loh. Terus satu hal yang dia bilang sampai sekarang saya ingat dari tahun itu, dia bilang gini, lu bayangin deh waktu lu naik motor, lu lagi boncengin Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tuh gak jauh kok dari kita. Tuhan hanya sejauh doa. Lu pikirin ketika lu lagi boncengin Tuhan Yesus, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Bagaimana perasaan Tuhan ketika anaknya mengeluarkan kata-kata kasar, ketika anaknya marah-marah. Teman-teman, itu yang harus teman-teman ingat bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat bahwa ada Tuhan yang selalu mendampingi kita. Ketika engkau ingin marah sama orang tuamu, ketika engkau ingin marah berantem di sekolahmu, ingat apa respon Tuhan ketika itu kita lakukan. Dia akan sedih. Ketika engkau
akan menyontek waktu ulangan. Jadi teman-teman, hal ini terus saya ingat sepanjang hidup saya sampai hari ini saya ingat banget. Itu yang menjadi satu alarm buat saya ketika saya akan melakukan hal yang tidak baik. Next slide, Kak. Mengapa kita harus berdoa? Yang pertama adalah supaya membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Penting banget untuk setiap kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau bilang begini teman-teman, ketika kita banyak berdoa, ketika kita setiap saat berdoa, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Maka kita semakin tahu akan Tuhan. Bahkan kita melihat kebesaran Tuhan. Tetapi ketika kita kurang berdoa, maka kita akan kurang mengenal Tuhan. Maka kita kurang punya hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita tidak berdoa, maka kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak kenal sama Tuhan. Oleh sebab itu penting banget untuk kita bisa membangun satu hubungan dengan Tuhan. Tuhan rindu kok untuk bisa punya hubungan dengan teman-teman di tempat ini. Tuhan rindu setiap saat menunggu teman-teman untuk datang sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menunggu teman-teman di tempat ini. Karena Tuhan bukan hanya sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai Raja, bukan sebagai Juru Selamat saja. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Dia bisa jadi sahabat kita. Dia bisa jadi Bapak kita. Dia bisa jadi dokter di atas segala dokter. Nah teman-teman, kiranya saya mengingatkan untuk setiap kita, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua adalah, next slide Kak. Karena doa mengubah segala sesuatu. Doa bisa mengubah hidup kita, doa bisa mengubah karakter kita, doa bisa mengubah kota kita, doa bisa mengubah bangsa kita. Next slide. Dan saya ambil gambar ini, saya minta sama Kak Feli, di mana teman-teman ada teman-teman yang berdoa di balik adanya ibadah ini. Di sini mereka berdoa karena mereka percaya bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Mereka berdoa untuk ibadah ini. Mereka berdoa untuk setiap kita di tempat ini jemaat. Mereka berdoa untuk imam musik, mereka berdoa untuk pembicara. Karena saya pernah bersama-sama dengan mereka, kita sama-sama berdoa. Bagaimana hati mereka punya kerinduan bahwa GC ini menjadi satu wadah, di mana tempat anak-anak muda boleh bertumbuh, di mana boleh anak-anak muda mengenal Tuhan. Dan saya percaya bahwa teman-teman juga yang melayani tadi sebagai asyir, sebagai WL, sebagai imam musik, singer. Saya berdoa kiranya teman-teman semua dipakai Tuhan luar biasa. Di masa mudanya kalian sudah melayani Tuhan begitu excellent. Saya percaya ketika kalian taat setia sama Tuhan, maka kalian akan melihat masa depan kalian akan penuh dengan harapan. Next slide Kak. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita terbatas dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan,
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kalanya kehidupan kita sebagai orang percaya ada di dalam satu masalah, satu tekanan, satu pergumulan yang berat. Ingatlah bahwa ada satu kuasa ilahi yang tidak pernah terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di sini dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Ketika kita membawa segala sesuatunya ke dalam doa, ingat Tuhan mendengar kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan di sini dibilang Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu teman-teman, andalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Libatkan dalam setiap hal yang akan kau jalani. Mau lagi ulangan mungkin, doa sama Tuhan. Tuhan, beri aku hikmat Tuhan. Biarlah setiap apa yang aku pelajari, besok aku bisa mengingatnya. Bawa setiap hal di dalam doa. Anak saya, dua-duanya kalau enggak didoakan atau enggak berdoa, dia malam enggak akan bisa tidur. Dan menurut saya itu satu kebaikan sih. Jadi selalu setiap malam sebelum mereka tidur, dia samperin saya, papi doain dulu dong. Terus yang kecil juga minta taruh tangan saya di kepalanya. Selalu setiap malam saya berdoa, Tuhan biarkan mereka boleh memiliki kecerdasan, kepintaran. Tuhan jaga kesehatan mereka. Saya selalu mendoakan anak-anak saya. Dan itu yang harus teman-teman lakukan. Apapun kegiatanmu, apapun yang sedang kau jalankan. Mau di sekolah, dimanapun. Tetap cari Tuhan. Karena Tuhan kuasanya tidak pernah terbatas. Next slide. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa itu adalah wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan. Artinya kita berserah penuh sama Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Bukan cuma percaya di mulut saja. Tapi kita benar-benar mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Apapun yang terjadi saya percaya bahwa Tuhan pasti campur tangan dalam hidup saya. Apapun yang terjadi Tuhan, saya percaya bahwa ini yang terbaik buat Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita berdoa selalu ada jawaban yang daripada Tuhan. Baik itu jawaban Tuhan yes atau tidak. Atau bisa Tuhan jawab tunggu dulu karena belum waktunya. Ketika kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, maka kita akan terima, ya Tuhan. Aku mau berserah sama Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berdoa tapi rasanya nggak dijawab Tuhan, kita marah, kita kecewa. Tuhan, aku lagi mau beli handphone nih Tuhan, aduh handphone iPhone 13 Tuhan, kepengen. Ketika terus orang tua jawab enggak, ngerasa itu jawaban Tuhan yang enggak. Terus kita marah, aduh pokoknya gue gak mau ke gereja lagi ya. Pokoknya gue gak mau lagi lah, kenal Tuhan, gak mau lagi doa-doa lagi, ngapain doa gue gak dijawab Tuhan. Kadangkala Tuhan bilang tunggu dulu, karena Tuhan selalu memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak saya yang SMP kalau minta motor, pasti nggak akan saya kasih. Karena apa? Karena saya tahu ketika saya kasih itu akan membahayakan hidupnya. Karena dia masih SMP, cewek. Kalau dia minta motor pasti nggak akan saya kasih. Jadi teman-teman, kalau Tuhan jawab tidak atau tunggu dulu, jangan marah sama Tuhan. Satu kali anak saya yang paling kecil minta beliin saya tab. Papi, beliin aku tab dong. Merek Apple katanya.
Masih kecil aja udah ngerti merek Apple. Dan itu harganya mahal banget. Lalu saya bilang, kamu beli tab buat apa? Supaya main gamenya lebih enak. Layarnya lebih besar. Terus kalau merek Apple kan bagus papi, kata dia. Kira-kira saya kasih gak? Enggak saya kasih. Enggak saya kasih. Oh dia ngambek juga, saya enggak kasih. Karena belum menjadi kebutuhan dia cuman mau main game supaya lebih enak, supaya layarnya lebih besar dan belum waktunya. Kemudian selang seminggu kemudian tiba-tiba laptopnya rusak. Lalu dia bilang, "Pi, laptop aku rusak nih. Aku buat sekolah online gimana nih?" Waktu online di masa pandemi. Emang gak bisa dibenerin lagi? Kayaknya gak bisa, Pi. Langsung saya pergi ke Harko Mangga 2, saya beli laptop untuk anak saya. Karena apa? Karena dia butuh. Dia bilang, kenapa waktu aku beli tab gak dikasih, tapi beli laptop dikasih, Papi? Ya karena laptop itu berguna untuk kamu sekolah. Kadang-kadang itu yang dilakukan Tuhan. Ketika doa kita gak dijawab, Tuhan mungkin, aku udah doa Tuhan supaya mami papi aku bisa ke gereja. Aku udah berdoa Tuhan supaya aku bisa masuk di sekolah unggulan, sekolah yang aku mau. Tapi rasanya Tuhan gak jawab. Teman-teman, satu hal yang pasti bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk teman-teman semua di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Amin. Tuhan tahu yang terbaik. Ada waktunya Tuhan akan memberikan. Tapi ada waktunya Tuhan akan bilang, tunggu dulu, belum waktunya kamu menerima ini. Next slide, Kak. Bagaimana supaya doa kita berkuasa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana supaya doa kita berkuasa? Kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi Kak, aku kan masih kecil, Kak. Aku gak ngerti yang namanya Roh Kudus. Kak, aku kan masih kecil, belum gede, apa bisa aku dipenuhi Roh Kudus, Kak? Teman-teman nanti kalau ada Kom 100 yang diadakan sama kakak-kakak di tempat ini, ikut, di situ ada tentang baptisan Roh Kudus. Di situ akan belajar bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Bisa, teman-teman. Karena kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Ini bicara tentang doa. Jadi doa itu berkaitan erat banget sama Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus, Roh yang akan berkata-kata ketika kita tidak bisa berkata-kata dalam doa. Makanya kalau teman-teman lihat kakak-kakak di tempat ini suka ya berbahasa roh. Mereka menyembah Tuhan berbahasa roh. Nah, saya percaya terlebih saat-saat ini di era Pentakosta ketiga, di mana salah satu daripada poin apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang dipakai Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian sama Tuhan. Ini adalah momen waktunya di mana teman-teman di tempat ini akan dipakai Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan di sekolahmu. Engkau akan dipakai Tuhan di keluargamu. Engkau akan dipakai Tuhan dimanapun kau berada. Jadilah terang dan garam. Jadilah berkat dimanapun teman-teman ada. Dan ini momen dimana setiap kita boleh menikmati karya Tuhan, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika hal ini dicanangkan atau digongkan bahwa akan bangkit generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, saya pikir hanya biasa aja.
Tapi waktu itu waktu saya retret di sekolah minggu, saya lihat bagaimana Tuhan bekerja. Anak-anak kecil seperti itu sudah bisa berkhotbah seperti layaknya seorang pendeta yang di mimbar. Saya bilang ini kalau bukan karya Roh Kudus ini gak akan bisa ini. Begitu luar biasanya Roh Kudus bekerja. Oleh sebab itu penting untuk setiap kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan next slide. Yang kedua adalah doa berdasarkan firman Tuhan. Artinya ketika kita berdoa, kita mengeluarkan perkataan-perkataan firman. Di mana firman Tuhan ini sangat berkuasa teman-teman. Tapi kalau kita nggak baca firman, kita nggak akan tahu itu namanya firman Tuhan. Bagaimana kita berdoa mengeluarkan perkataan firman ketika kita tidak tahu. Kita berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan perbedaan antara anak-anak yang dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Ini firman Tuhan. Tuhan, Engkau menjadikan setiap kami kepala dan bukan ekor. Engkau yang selalu membuat kami naik dan tidak pernah turun. Tuhan, aku berdoa oleh bilur-bilur-Mu. Kami menerima kesembuhan, itu semua firman Tuhan. Jadi ketika kita doa berdasarkan firman Tuhan, ada satu power, ada satu kuasa yang luar biasa teman-teman. Oleh sebab itu, saya ingatkan, saya ajak teman-teman di sini yang mungkin kesehariannya belum membaca firman Tuhan. Ayo mulai. Satu pasal, kalau nggak bisa juga satu perikop lah. Baca firman Tuhan. Kadang-kadang saya pun baca firman Tuhan apalagi di imamat, di ulangan, di bilangan, rasanya bete gitu. Bosan nih ngapain, aduh baca nih begini. Tapi lama-kelamaan ketika kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, di saat-saat tertentu maka firman itu akan keluar. Di saat-saat tertentu kita berdoa, bahkan kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan firman itu. Yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Bahkan waktu saya diajar oleh mentor saya untuk mendoakan orang sakit, khususnya mendoakan yang namanya pelepasan, kamu harus confess firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Karena apa? Karena iblis takut dengan firman Tuhan. Makanya ketika Tuhan dicobai di padang gurun, Tuhan selalu bilang ada tertulis, ada tertulis. Nah teman-teman, penting banget di masa-masa usia seperti teman-teman, ayo belajar untuk baca firman Tuhan lebih lagi. Saya percaya di tempat ini semua sudah membaca firman Tuhan, amin. Mungkin kalau ada GBA, ikut GBA, saya pun masih ikut GBA sama teman-teman saya. Karena GBA itu, gerakan baca Alkitab itu membuat saya jadi terus-terusan membaca gitu, semangat gitu. Kalau belum absen rasanya, waduh yang lain udah pada absen nih, saya absen Saya sehari baca 3 pasal. Dan setelah itu kami semua sepakat untuk menulis saat teduh, ditulis lalu dikirim ke grup. Di situ kita belajar sama-sama di mana teman-teman saling menguatkan di saat-saat teduh mereka. Nah teman-teman, penting untuk kita memiliki gaya hidup seperti ini teman-teman. Kita memiliki gaya hidup yang berdoa, gaya hidup membaca firman saat teduh, itu penting banget. Next slide Kak. Bagaimana supaya doa kita berkuasa? Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa dengan hati yang benar atau hati yang beres, maka kita akan melihat begitu besar kuasa Tuhan. Next slide Kak. Ketika
hati kita dalam keadaan tidak baik, ketika hati kita dalam keadaan mungkin ada rasa salah, ada rasa tidak beres, maka rasanya kita males banget untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita males banget untuk berdoa, kita males banget untuk bahkan datang ke gereja. Saya pernah ngalamin hal itu, karena saya rasanya Tuhan, aku gak layak nih Tuhan untuk masuk ke gereja, aku gak layak Tuhan untuk berdoa. Teman-teman, ketika teman-teman berdoa dan merasa ada hal yang tidak baik, ada hal yang tidak benar, ada hal yang tidak beres, apakah baru mukul teman lah, atau baru marah-marahin mbak lah, atau baru ngelawan orang tua, atau di sekolah baru nyontek. Teman-teman mengaku saja dosa dengan Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang menyeramkan, bukan. Tuhan tetap setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Jadi teman-teman, di sini dikatakan dengan jelas bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Untuk itu ketika kita berdoa, kita bereskan dulu hati kita. Kita benarkan dulu hati kita, kita minta ampun sama Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita benar di hadapan Tuhan, maka doa itu akan berkuasa dalam hidup kita. Yang keempat, next, memiliki iman percaya. Jika dengan yakin itu artinya kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, bahwa doa kita akan berkuasa. Nah teman-teman, iman adalah bicara tentang sesuatu yang belum kita lihat. Ketika kita berdoa pun kita belum melihat jawaban Tuhan. Tetapi kita sudah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Kita benar-benar perlu memiliki iman. Bahkan dikatakan bahwa iman sebesar biji sesawi pun sanggup memindahkan gunung. Jadi ketika kita berdoa, kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kita bangun iman kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan hari ini, inilah yang menjadi dasar-dasar untuk kita bagaimana memiliki gaya hidup dalam berdoa. Memiliki bagaimana caranya supaya doa kita berkuasa. Saya percaya bahwa pulang dari tempat ini kiranya teman-teman boleh mengerti tentang doa. Saya akan tutup dengan satu cerita. Boleh saya undang teman-teman. Waktu cici saya ke luar negeri, waktu cici saya ke Hong Kong, dia jam 11 malam telepon saya. Dia telepon saya dengan keadaan panik. Dia bilang, Ji, tolong dong doain nih, anak gue lagi sakit. Aduh, mana besok mau pergi lagi ke Disneyland. Kacau ini acara deh, kacau semua deh nih. Panasnya tinggi banget katanya. Ini anak panasnya tinggi banget, aduh gue gak tahu deh. Mana malam jam 11 nih, gue gak tahu daerah sini. Gue turun coba cari apotek, gak ada. Apalagi rumah sakit, gue bingung deh. Ya udah dengan segala cara kita bilang, ya udah dikompres dulu gini. Iya tolong dong bantu doa. Karena gue juga bingung nih kalau begini bisa berantakan nih. Lalu saya yang mau tidur sama anak saya, tiba-tiba dia dengar, dia bilang, Papi boleh gak aku yang berdoa Pi? Kenapa saya bilang? Ya aku percaya Tuhan Yesus bisa sembuhin. Waktu itu anak saya umur 8 tahun, sekarang udah 11 tahun. Waktu dia umur 8 tahun. Lalu dengan singkat, dengan simpel dia berdoa, Tuhan sembuhkan Tuhan, supaya mereka bisa menikmati kembali liburan mereka, supaya mereka besok bisa seneng-seneng di Disneyland, supaya mereka bisa enjoy Tuhan.
Aku minta Tuhan dalam nama Yesus sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan doa seorang anak kecil. Dengan polos dia bilang sembuhkan Tuhan sembuhkan. Udah ditutup teleponnya. Dan keesokan harinya dia telepon lagi. Pagi-pagi dia bilang, wah Ji puji Tuhan ya. Dia udah sembuh loh. Heran gue. Padahal belum gue kasih obat. Gue cuman kompres doang sih kemarin. Tapi dia sekarang udah kayak gak sakit apa-apa lagi. Dan sekarang kita bisa lanjutin nih. Liburan kita mau ke Disneyland nih. Saya bilang mau. Artinya apa teman-teman? Umur berapapun kalian, siapapun kalian, mau kecil mau gede, Tuhan mendengar kok doa kita. Nggak perlu doa yang bertele-tele, nggak perlu doa yang wah simpel sederhana. Dia cuman bilang Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan sembuhkan supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan, mereka melanjutkan liburan, supaya enjoy di sana. Tapi Tuhan dengar. Mungkin kalau orang dunia, kalau orang yang nggak percaya akan bilang itu mah kebetulan. Karena kan udah dikompres semalam. Tapi saya yakin banget. Siapapun yang berdoa, dimanapun kita berdoa untuk siapapun, kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dan teman-teman bisa melakukan ini. Mungkin hari-hari ini ada yang lagi bingung, galau, papi maminya ribut terus di rumah. Mungkin hari ini ada yang bingung, galau. Bagaimana caranya ngajak papi mami supaya bisa ke gereja ya? Bagaimana caranya supaya mereka bisa bertobat? Mungkin ada yang bingung, galau kalau, aduh cici aku kok karakternya seperti itu ya. Tuhan bisa loh mengubah karakter orang. Saya pernah ngalamin, dimana ada orang yang benar-benar menjengkelkan, diajak ngomong gak bisa sama sekali. Dan saya harus berhubungan sama dia setiap hari. Telepon dia, ketika telepon dia cuman marahin saya. Saya cuman bilang, Tuhan lembutkan hatinya Tuhan. Aku berdoa, aku percaya bahwa Tuhan Engkau berkuasa atas apapun. Roh Kudus Engkau yang ambil alih. Lembutkan hatinya, lembutkan. Berapa hari dia berubah? Saya tahu mungkin itu kebetulan, tapi enggak. Tuhan bisa ubah segala sesuatu, Tuhan bisa ubah karakter seseorang sekalipun. Nah teman-teman, saya percaya bahwa kiranya hari ini firman Tuhan boleh menjadi satu pelajaran buat kita bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang akan selalu mendengar setiap doa kita. Tuhan yang selalu menjawab doa kita. Jadikan doa itu adalah gaya hidup buat kita semua. Dan yakin dengan iman percaya bahwa doa kita pasti berkuasa. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Hari ini saya mau minta waktu sedikit, 3 menit mungkin, sampai 5 menit. Untuk teman-teman bisa bawa apa yang menjadi kerinduanmu saat ini. Apa yang menjadi keinginanmu saat ini. Apakah orang tuamu? Apakah nilai ulanganmu? Apakah kepintaranmu? Apakah mungkin orang tuamu ada yang sedang sakit tapi tidak sembuh-sembuh? Apakah mungkin kamu harus menghadapi teman-teman yang menyebalkan? Apakah kamu ingin bisa bareng temanmu datang ke GC untuk beribadah? Saya kasih waktu teman-teman 3-5 menit. Ayo bawa setiap pergumulanmu. Bawa setiap doamu hari ini. Bawa doakan, semua berdoa. Doakan apa yang menjadi kerinduanmu sama Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan akan mendengar setiap seruanmu. Dan kau akan melihat satu pengalaman bersama Tuhan. Kau akan melihat bahwa Tuhan menjawab doamu. Tuhan kau mendengar setiap seruan mereka ya Tuhan. Syakarala batakarala bala 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 bala.
Mari berdoa, mari berdoa, mari berdoa. Apa yang menjadi kerinduanmu saat ini? Terus berdoa teman-teman. Saya yakin dan percaya apa yang teman-teman doakan hari ini, Tuhan pasti mendengar. Satu momen yang baik. Kita bawa setiap pergumulan kita sama Tuhan. Engkau mendengar setiap doa mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang besar bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada menyertai kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa. Engkau akan menjawab doa mereka Tuhan. Saat ini yang berdoa untuk orang tuanya, Tuhan Engkau mendengar seruannya. Saat ini mereka yang rindu orang tuanya untuk mengenal Tuhan, ini waktunya berdoa. Saat ini mereka yang rindu orang tuanya dipulihkan, ini waktunya minta sama Tuhan. Saat ini yang engkau rindu nilaimu baik, engkau rindu untuk memiliki kepintaran, kecerdasan di sekolahmu, ini waktunya berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Dengar setiap doa anak-anakmu. Kau mendengar setiap doa anak-anakmu ya Tuhan. Sehingga mereka bukan saja mendengar dari kata orang bahwa Tuhan hebat, bahwa Tuhan hidup, tetapi mereka melihat sendiri perbuatan tangan-Mu dalam hidup mereka. Di masa kecil mereka, Tuhan Kau sudah pakai mereka menjadi alat kemuliaan. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami doakan hari ini, kami akan lihat jawaban daripada Tuhan. Kami akan bersaksi Tuhan, bahwa doa kami dijawab Tuhan. Kami akan bersaksi kepada semua orang bahwa Tuhan kami Allah yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus Engkau tetap berkarya atas mereka ya Tuhan. Berkaryalah dalam hidup setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang datang mencari Tuhan. Aku berdoa Tuhan Kau pakai mereka di setiap aspek kehidupan mereka. Engkau pakai mereka di sekolah mereka. Engkau pakai mereka mungkin di kampus mereka. Engkau pakai mereka di keluarga mereka untuk menjadi tiang doa ya Tuhan, di mana mereka berdoa untuk sekolah mereka, untuk keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji Tuhan di mana akan dibangkitkan satu generasi yang lahir. Generasi yang cinta akan Tuhan, yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Engkau pakai terus GTC Tuhan sebagai wadah di mana tempat anak-anak bertumbuh,
sebagai wadah di mana anak-anak bertemu Tuhan Yesus dan mereka menjadi saksi Tuhan, melakukan amanat agung-Mu ya Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa. Kau urapi, Kau memberkati setiap leader yang ada. Biarlah Tuhan terus kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh duduk kembali teman-teman semua. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat kedua jempol kita arahkan ke Kak Panji sambil katakan, thank you Kak Panji atas pelayanannya. Terima kasih Tuhan Kak atas memberkati. pelayanannya. JTC sangat rindu menyambut jiwa-jiwa baru. Adakah yang pertama kali baru hadir di JTC PRJ? Ayo, ada? Puji Tuhan semua jemaat yang setia, amin. Ini menjadi tugas kita untuk bawa jemaat-jemaat baru bersama-sama ibadah di tempat ini, amin. Amin. Boleh, sebentar kita akan memberikan persembahan, boleh siapkan uang persembahannya. Bagi teman-teman yang mau lewat transfer, boleh ada di belakang kursinya. Atau di depannya ada QRIS. Untuk teman-teman yang memberikan cash, nanti bisa langsung dikasih di kotak belakang saat pulang nanti ya. Mari sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh ucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan pada kami Tuhan. Kau berikan kesempatan kami untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan dan sekitarnya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami tetap berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengar pengumuman. Boleh gue undang untuk announcer menyampaikan pengumuman. Shalom semuanya, selamat siang. Dingin ya, aduh menggigil dari tadi. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama gue bisa dipanggil Lepi ya. Dari Levi diplesetin jadi Lepi, biasa lah ya. Udah langsung aja buat tema ibadah minggu depan nih. Temanya itu A Growing Community. Adanya di jam 9 pagi sama jam 11.30 lah. Habis itu ada yang udah follow IG JTC PRJ belum? Kita punya IG loh, angkat tangan dong, angkat tangan. Wih, lumayan ya. Oke, di IG itu kita punya link, di bio-nya Linktree ya. Nah di bio-nya itu kita punya 3 kolom. Kolom yang pertama itu ada ini nih, prayer request atau praise report. Prayer request itu buat teman-teman yang mau didoain. Ada masalah apa nanti kita bakal doain gitu. Kalau praise report itu kayak lebih ke arah kalau kalian punya kesaksian atau apa gitu bolehlah cerita-cerita. Habis itu yang di kedua nih yang di tengah registrasi pelayanan. Itu buat teman-teman yang mau melayani boleh banget ya join, tinggal nanti isi aja, dipencet linknya. Nah tapi kita lagi open nih buat WL Singer nih, WL Singer yang di depan. Habis itu ada musik. Habis itu ada admin yang di belakang tuh, yang di meja. Habis itu ada announcer, kayak aku nih ngasih pengumuman announcer. Terus ada MM yang di belakang. Hai teman-teman MM, suaranya dong. Hai. Denger ya di belakang. Terus ada ini nih pendoa. Nah ini nih pendoa tuh yang biasanya kayak doa penutup atau kayak doa syafaat. Nanti kalian yang doain gitu kalau kalian join pendoa ya. Habis itu udah sih singkat aja. Tapi sebelum bubar ya, teman-teman kalau punya sampah tolong nanti dibuang, jangan dibuang di lantai ya, dibuang di depan. Biasanya ada tempat sampah kok. Oke sih, itu aja ya dari aku. Aku balikin ke WL Singer. Thank you announcer, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa announcer. Yuk sebentar kita akan pulang, undang semua untuk bangkit berdiri, kita mau doa syafaat. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur masih bisa berkumpul di sini memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami juga masih bisa mendengar firman-firman-Mu Tuhan.
Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Doa adalah nafas kami Tuhan, Kau berkati Tuhan. Setelah pulang dari gereja ini, semua teman-teman kita Tuhan berdoa dan menyembah-Mu Tuhan. Dan firman-Mu bisa menjadi rema atas kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Dan kami juga akan berdoa untuk Kak Panji. Mari teman-teman kita arahkan kita ke Kak Panji. Tuhan, Kau berkati Kak Panji Tuhan, dimanapun ia berada Tuhan. Kau lindungi Tuhan, Kau juga berkati keluarganya Tuhan, supaya bisa menjadi garam dunia Tuhan. Kau berkati aspek-aspek kehidupannya bisa sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami juga akan berdoa untuk Gembala Sidang dan Gembala CK7 kami Tuhan, Pak Niko dan Pak Dr. Yanto. Kau berkati Tuhan, supaya mereka bisa memimpin gereja ini menjadi lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kati Tuhan, supaya bisa memimpin bangsa Indonesia kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia kami Tuhan. Kau jauhkan bangsa Indonesia kami dari virus atau penyakit-penyakit apapun Tuhan. Kau lindungi bangsa Indonesia kami dari mara bahaya apapun, konflik-konflik apapun Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan, supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa di atas kami semua. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Yang percaya katakan amin. Amin.